Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bertemu lagi dan kita boleh bersama-sama datang memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Kami boleh menikmatinya. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati. Dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, dan Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Saat ku menyembahmu, rohnya kerja, saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Sekali berkatakan saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja, saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja, saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu,
ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Kami puji, kami sembah, sebab Engkau yang bertahta di atas pujian kami, sebab Engkau yang bersemayam di atas penyembahan kami. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami puji, muliakan nama-Mu. Kau Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia, Bapa yang perkasa, yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Kau Allah di atas segala Allah, Kau Tuhan di atas segala Tuhan, Kau Raja di atas segala Raja, Kau yang layak, layak dipuji, layak disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya, selamanya. Kami sembah, kami sembah, pujilah nama-Mu. Haleluya. Pujilah nama-Mu. Pujilah nama-Mu. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, sebab nama-Mu yang tinggi luhur, sebab nama-Mu yang berkuasa di bumi di surga. Semua lutut bertelut menyembah, semua lidah mengaku Yesus Kau Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Haleluya.
Haleluya. Terpujilah namamu, kami sembah. Kami sembah, kami puji Engkau, kami tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain selain-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami puji, kami muliakan namamu. Terpujilah Engkau. Dialah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dalam-Mu, Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Gembala yang baik bagi kami. Kami takkan kekurangan satu pun yang baik. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya. Hanya di dalam-Mu kami tenang.
Hanya di dalam-Mu kami damai. Sebab Engkau segala-galanya bagi kami. Kami bersyukur padamu. Sebab Engkau yang menggembalakan hidup kami. Engkau yang memelihara kami. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Kau gembala kami Tuhan. Kau gembalaku, ku takkan takut. Amin. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Amin. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku dalam-Mu, Yesusku. Engkau gembala yang baik bagi kami. Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku dalam-Mu, Yesusku. Amin. Dalam-Mu damai-Ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku dalam-Mu, Yesusku. Dalam-Mu, Yesusku. Dalam-Mu, Yesusku. Hanya di dalam-Mu kami damai. Hanya di dalam-Mu kami tenang. Bahkan hanya di dalam-Mu kami dapat bersukacita senantiasa dalam segala keadaan kami. Sebab Engkau yang menggembalakan kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menjagai kami.
bersyukur, kami berterima kasih kepadamu lagi. Dan kami mau siapkan hati kami lagi hanya untuk firman. Ada tempat bagi firman-Mu di hati kami. Sehingga kami mengerti kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saat teduh kita sampai ke ulangan 15 pada hari ini. Ada 3 perikop yang akan dibahas, yaitu pertama tentang soal penghapusan hutang, soal kemerdekaan budak-budak, dan soal domba jantan yang sulung, tentang korban jantan yang sulung. Kita masuk ke perikop yang pertama, ayat yang pertama, ulangan 15, tahun penghapusan hutang. Pada akhir 7 tahun, engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati atau menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian, sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Saya akan bacakan perikop yang selanjutnya supaya nanti sekalian dibahas ya. Yang kedua adalah memerdekakan budak Ibrani. Ayat 12, apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik orang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu,
sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu, itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Perikop yang terakhir, anak sulung ternak. Segala anak sulung jantan yang lahir di antara lembu sapimu dan kambing dombamu, haruslah kau kuduskan bagi Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memakai anak sulung lembumu, dan janganlah engkau menggunting bulu anak sulung dombamu. Di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus memakan dagingnya tahun demi tahun di tempat yang akan dipilih Tuhan engkau ini dan seisi rumahmu. Tetapi apabila ada cacatnya, jika timpang atau buta, bahkan cacat apapun yang buruk, maka janganlah engkau menyembelinya bagi Tuhan Allahmu. Di dalam tempatmu boleh engkau, baik orang najis maupun orang tahir, memakan dagingnya, seperti daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan, haruslah kau curahkan ke tanah seperti air. Ya, jadi kita kembali ke perikop yang pertama tentang tahun penghapusan hutang yang pernah kita bahas di kitab yang sebelumnya. Di sini apa yang bisa kita ini ya kita pelajari ya. Kalau di ayat yang pertama dikatakan bahwa mengingatkan kembali ya bahwa setelah eh, akhir tahun ke-7 ya, maka disyaratkan kepada bangsa Israel pada waktu itu tentang penghapusan utang ya. Walaupun di ayat yang ketiga dikatakan dari orang asing boleh kita tagih, tapi dari saudara kita ya jangan kita tagih, tapi di ayat tahun ke-7 dikatakan perlu dihapuskan ya. Nah, di ayat keempat dijelaskan bahwa tujuannya adalah supaya jangan ada orang yang miskin di antara orang Israel pada waktu itu, dan itu adalah jalan Tuhan untuk memberkati bangsa Israel ya. Jadi Tuhan menghendaki penghapusan hutang supaya bangsa Israel boleh diberkati oleh Tuhan ya. Ayat yang kelima dan yang keenam disyaratkan ketika bangsa Israel eh, mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberkati mereka, dan mereka yang diberkati akan mampu memberi pinjaman kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Di ayatnya yang ke-7 dan ke-8 ya dikatakan memang jikalau ada orang yang miskin, maka sebaiknya ditolong untuk diberikan pinjaman ya, dengan tentu dengan sebuah Tuhan juga tahu hati kita ya. Tuhan mengingatkan di ayat 9, jangan dursila hatinya katanya, jangan licik ya, karena dihitung-hitung sudah mau dekat tahun ke-7 ya, maka kita menahan orang-orang yang mau meminjam kepada kita ya, atau mungkin sebaliknya dari pihak peminjam ya, ini sudah mau tahun ke-7, ini sebaiknya saatnya untuk meminjam ya, sehingga sudah dekat tahun ke-7 bisa dihapuskan ya. Nah, Tuhan mengingatkan supaya eh, kita jangan berlicik hati ya, atau apa namanya bersungut-sungut ketika yang meminjam memanfaatkan apa sistem itu atau peraturan yang Tuhan buat itu ya, atau yang meminjamkan menahan meminjamkan ya, atau yang meminjam itu memanfaatkan sudah dekatnya tahun tersebut ya. Makanya dikatakan supaya kita
melakukannya dengan ketulusan ya dan kerelaan. Karena disitulah diuji ya ketulusan dan kerelaan kita ya. Kadang-kadang memang eh, itu yang cukup berat ya. Tapi saya teruskan dulu ya. Ayat 10 dan sampai ayat yang 11 dikatakan bahwa kita harus memberkati orang-orang yang miskin ya. Nah, prinsipnya kalau kita pelajari ya, tentu saja eh, kita bisa belajar sebuah prinsip ya di dalam eh, perikop ini ya, yang tentu tidak secara harafiah atau secara letterlet bisa kita praktekkan di zaman sekarang ya. Tapi sebuah prinsip ya yang bisa kita lihat adalah mengapa Tuhan eh, menetapkan sebuah aturan yang seperti ini ya. Tentu kalau kita lihat ya, Tuhan ingin supaya jangan ada satu orang pun dalam bangsa Israel tersebut yang berkekurangan ya. Nah, ini prinsip yang menurut saya cukup baik ya, bahwa kita di dalam komunitas, di dalam gereja, di dalam komunitas sel ya, kita perlu memperhatikan orang-orang yang ada di dalam komunitas kita ya, bagaimana caranya supaya saudara-saudara kita tersebut ya tidak ada yang berkekurangan. Kita memikirkan jalan keluarnya dengan cara ya kita saling menolong satu dengan yang lain. Walaupun memang banyak hal yang bisa terjadi ya eh, karena tidak gampang untuk melakukannya ya, tapi prinsip yang Tuhan inginkan kepada kita untuk kita praktekkan adalah supaya kita bisa jangan ada yang berkekurangan di antara kita ya, kita saling membantu, saling silang satu dengan yang lain ya. Mereka yang berkekurangan ya tentu diharapkan mereka tetap mengandalkan Tuhan ya, tetap bekerja dengan baik dengan sungguh-sungguh sehingga mereka dapat mencukupi segala kebutuhannya. Sedangkan mereka yang berkelebihan ya memperhatikan saudara-saudaranya untuk bisa memikirkan bagaimana mereka bisa mengatasi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari di dalam kehidupan mereka ya. Inilah sebuah prinsip yang tentunya ini sesuai dengan apa yang sedang kita tema tahunan yang sedang kita kerjakan soal kemurahan hati ya. Bagaimana kita bermurah hati di tengah-tengah bahkan di tengah-tengah keadaan ekonomi yang sekarang sedang sulit. Ini yang sedang kita praktekkan ya. Kadang-kadang di tengah-tengah kemurahan hati itu yang kita praktekkan tidak selalu gampang ya. Kemarin salah satu pemimpin di Bungo ya Bapak Edward eh, sharing firman Tuhan dan sharing kesaksiannya tentang kemurahan hati, bagaimana kadang-kadang orang yang ditolong juga eh, apa ya eh, ya perlu banyak kesabaran ya, karena dia cerita bagaimana dia menolong seorang seseorang dari PT dari dalam ya, tentu sesama orang Nias ya, yang harus baru selesai dioperasi di rumah sakit tapi belum berani pulang jauh ke dalam ke rumahnya, jadi eh, minta tolong supaya bisa tinggal di rumah Pak Edward ya. Nah, Pak Edward tentu saja karena bermurah hati ya menerima dia, tetapi tentu saja yang diterima bukan cuma dia ya, istri dan anak-anaknya ya, tinggal bersama di rumah. Dan tinggal bersama tentu untuk pemulihan dari bekas operasinya cukup lama ya, lebih dari kalau nggak salah kemarin lebih dari seminggu ya. Sementara dalam hal keadaan seperti itu tentu saja istri Edward mulai uh, mulai apa ya, mulai cemas ya, tanya kepada suaminya bagaimana ini kita juga pas-pasan ya harus memberi makan itu 5 orang ya karena suami istri dan 3 orang anak ya. uh, Edward bilang ya nggak apa-apalah kita makan apa adanya, jangan takut gitu ya.
Nah, setelah beberapa hari, lewat seminggu, saya lupa berapa hari ya, eh, yang sakit ini tentu minta diantar pulang ya ke PT yang jauh, dan waktu itu musim hujan. Nah, Pak Edward berpikir bahwa mobil dia yang mobil eh, apa Avanza, Avanza mirip Avanza seperti itu, tentu nggak mampu untuk melewati medan yang akan dilalui karena musim hujan ya. Dia bilang, Pak, jangan saya, mintalah orang PT untuk menjemput Bapak di sini. Tapi yang ditolong ini meminta, memohon-mohon, tolonglah Pak, bantulah sekali ini ya. Akhirnya ditolong, masuklah ke dalam, dan memang terbukti ya, uh, terbukti mobilnya nggak sanggup ya, mobilnya nggak sanggup, mobilnya sampai berasap ya, dan bannya itu sampai rusak, uh, dan harus didorong sedemikian rupa ya, dan tidak bisa sampai ke rumah yang harus diantar ya, dititiplah di sebuah tempat gitu. Dan Pak Edu harus pulang dengan tetap berbahasa roh sepanjang jalan karena takut takut ban mobilnya bocor. Kalau bocor sudah nggak bisa ditolong ya, karena sudah habis, sudah aus dia, karena sudah berasap ban mobilnya ya. Tapi dia bersaksi bahwa semua dia lakukan tentu dengan sukacita, walaupun begitu banyak apa namanya hal yang harus dikorbankan. Jadi sekali lagi kita belajar bahwa kemurahan hati membutuhkan ketulusan dan kerelaan kita, dan disitulah kadang-kadang kita diuji ya. Kita tentu punya banyak pengalaman masing-masing bagaimana kita bermurah hati dan menolong orang lain ya. Jadi dari perikop ini kita belajar satu hal tentang kemurahan hati. Perikop yang kedua yaitu tentang bagaimana tentang memerdekakan budak Ibrani ya. Hampir sama dikatakan bahwa eh, di tahun ketujuh kita harus kalau kita punya budak, kita harus melepaskan budak itu sebagai orang yang merdeka. Bahkan dikatakan di ayat 13, bukan hanya melepaskan begitu saja, ya, tapi bukan hanya melepaskan dengan tangan kosong, tapi kita beri pesangon, ya. Apa yang Tuhan sudah berkati kita, kita beri pesangon kepada Dia, ya, dengan mengingat bahwa kita juga dulu budak di Mesir, orang Israel juga dulu budak di Mesir, ya, eh, sebagai modal bagi budak tersebut untuk budak itu bisa menjadi orang merdeka yang mandiri, ya. Kemudian, tetapi kalau di ayat 16 sampai 17 dikatakan kalau budaknya tidak mau dibebaskan, tetapi menyerahkan diri sebagai budak selamanya, itu lain halnya, ya. Tetapi Tuhan mengingatkan di ayat 18, kalau sudah saatnya budak itu dimerdekakan, ya, kita jangan merasa susah hati, ya. Tentu ini sebuah prinsip yang sekarang nggak bisa kita praktekkan karena tidak ada lagi zaman perbudakan. Tapi prinsipnya adalah, yang saya dapat adalah bagaimana kita belajar melepas ya apa yang selama ini menjadi otoritas kita, di bawah otoritas kita ya. Tapi kita karena kehendak Tuhan ya, kita bisa rela melepasnya. Selama ini mungkin ada di bawah otoritas kita, di bawah kuasa kita, di bawah wewenang kita, tapi apapun itu kita belajar melepasnya dengan rela, dengan sukacita ya. Nah, kalau kita belajar ya, satu-satunya alasan budak itu tidak dapat dibebaskan adalah keinginan daripada budak itu sendiri, yaitu ingin menjadi budak tuannya untuk selamanya ya. Tentu saja bukan karena dia masih punya hutang yang belum dibayar atau dia takut kelaparan kalau tidak jadi budak ya, tetapi dikatakan karena dia mengasihi tuannya sehingga dia menyerahkan dirinya kepada tuannya ya. Nah,
apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini adalah yang saya dapatkan ya, eh, aplikasinya bagi kita adalah yang menarik, ada budak yang tidak mau dibebaskan, ya. Ada budak yang tidak mau dibebaskan karena sekali lagi bukan karena dia masih punya hutang atau dia takut mati kelaparan ketika dia bebas, ya. Tetapi karena dia mengasihi tuannya, sehingga dia rela memberi dirinya untuk menjadi budak selama-lamanya bagi tuannya. Nah, ini gambaran kita ya sebenarnya ya. Ya, kita sudah dibebaskan oleh Kristus dari perbudakan dosa. Dan sebenarnya kita bebas menjadi orang yang merdeka, ya. Tetapi mau nggak kita karena kesadaran diri kita sendiri, karena kita mengasihi Kristus yang sudah membebaskan kita, yang sudah rela berkorban untuk kita justru memberi diri menjadi dalam tanda kutip menjadi budak atau menjadi hamba Kristus untuk selama-lamanya. Bukan karena kita takut tidak diberkati, bukan karena kita punya hutang yang belum dilunaskan, tetapi karena kasih kita kepada Kristus, karena cinta kita kepada Kristus, kita rela memberi diri kita untuk selama-lamanya menjadi hamba Kristus di dalam kehidupan kita. Mungkin itu poin yang perlu kita renungkan, ya. Poin yang kedua yang dari perikop ini adalah mari kita terpanggil untuk apa? Untuk memerdekakan orang-orang yang masih diperbudak oleh dosa, ya, untuk mereka boleh merdeka dari dosa-dosa mereka, ya, sehingga mereka boleh menjadi uh, orang yang bebas dalam kehidupan mereka, ya. Dan perikop yang terakhir itu tentang anak sulung ternak, ya. Mungkin ini gambaran bagaimana Kristus menjadi anak sulung bagi kita, ya, yang mengorbankan dirinya untuk mati bagi dosa-dosa kita. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin akan ditambahin dan didiskusikan oleh Pak Heri, ya. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Sudah sangat jelas apa yang disampaikan Pak Ramli dari apa yang kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini, yaitu kata kuncinya, jadilah orang yang murah hati. Karena kita adalah orang-orang yang sudah menikmati kemurahan Tuhan. Seperti bangsa Israel ketika mereka dibebaskan dari Mesir, mereka menikmati kemurahan Tuhan melalui bangsa Mesir yang memberi dengan murah hati apa saja yang mereka minta waktu mereka dibebaskan dari Mesir. Begitulah Tuhan memberikan sebuah gambaran yang jelas bagi mereka, sehingga ketika mereka diajar untuk murah hati, baik itu soal hutang piutang maupun soal pembebasan budak, mereka sudah sangat ngeh, mereka sudah sangat mengerti, sehingga mereka tidak bersungut-sungut melakukannya. Walaupun tadi ada ayat diingatkan lagi, jangan kalau ada orang yang berhutang di tahun ke-6, wah jadi bersungut-sungut, ingat harus murah hati. Nah jadi bukankah kita juga sama? Di satu sisi secara roh kita juga mengalami kebebasan ketika kita percaya kepada Kristus. Seperti yang terakhir tadi Pak Ramli katakan, kita dibebaskan dari perbudakan dosa, dan sekarang kita menjadi hamba Kristus. Dan tentunya sebagai hamba Kristus kita mau setia seumur hidup kita dengan diberi tanda-tanda Kristus dalam hidup kita. Nah, yang kedua, kita juga sudah lebih dulu menikmati kemurahan Tuhan. Kalau kita hidup hari ini, kita ada hari ini, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, mari jadi orang yang murah hati, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, perikop ini mengingatkan kita seperti fokus tahun ini, hendaklah kita murah hati, sama seperti Bapak kita murah hati. Tentu
Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai aplikasi dari murah hati. Dan ingat prinsipnya adalah kita bisa memberi itu karena Bapa yang lebih dahulu menyediakan bagi kita. Kita tidak akan pernah mungkin bisa memberi apa yang tidak ada pada kita. Tapi kita bisa memberi karena kita juga merasa cukup untuk kita. Karena seperti minggu yang lalu saya katakan, di khotbah hari Minggu, hanya orang-orang yang merasa cukuplah yang bisa memberi. Tapi selama kita merasa kurang, seberapa banyak pun yang ada pada kita, ya kita akan terus merasa kurang untuk kita sehingga kita tidak bisa memberi. Jadi mari jadilah orang yang murah hati. Orang yang murah hati itu selalu bersyukur karena dia merasa selalu dicukupkan oleh Bapa sehingga dia bisa memberi kepada orang lain. Tentu tadi istri saya tanya, ini masih dipraktekin nggak? Ya, kalau di Israel saya percaya tetap dipraktekin. Karena mereka tetap berpegang teguh pada Taurat. Dan berkali-kali saya katakan, apakah kita yang di dalam Kristus tidak mempraktekkan? Kita bisa praktek. Tapi kata kuncinya adalah murah hati. Sekali lagi, murah hati. Kita bisa hal seperti ini. Walaupun seperti Pak Ramli tadi katakan, terkadang ada orang yang sengaja, ada orang yang sengaja hutang menjelang tahun pembebasan. Nah, kalau kita kan nggak ada tahun ke-7, nggak ada tahun Yobel. Artinya kalaupun ada orang mau pinjam, kalau memang kita bisa memberi, dan tentu konteks pinjaman ini bukan pinjaman bisnis ya zaman sekarang Bapak Ibu ya. Tapi pinjaman karena memang mereka butuh untuk hidup, untuk makan, mungkin untuk anak mereka sekolah. Bukan untuk memberi pinjaman untuk gaya hidup. Nah, kalau yang memberi pinjaman untuk gaya hidup itu bukan kita. Itu ada pay letter, itu ada pinjol. Nah, itu jebakan ya. Tapi kalau ada orang yang pinjam pada kita, tentu kita seleksi karena kebutuhan hidup. Kalau urusan bisnis, lain lagi hitungannya nanti pinjam meminjamnya Bapak Ibu. Tapi sekali lagi poin penting pagi hari ini adalah yuk jadilah orang yang murah hati. Walaupun berkali-kali saya juga katakan kita murah hati atau tidak murah hati itu bukan karena penilaian orang, tapi karena memang kita anak Bapa yang murah hati. Terus kita mempraktekkan prinsip-prinsip kemurahan hati, mudah tersentuh, punya belas kasihan, mudah mengampuni, ringan tangan, suka menolong. Walaupun tentu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi, mari jadikan murah hati itu sebagai karakter kita. Karena itu DNA Bapak kita. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih Pak Ramli. Oke, silakan Miranti mau tambahkan. Ya, sedikit Pak. Jadi kemurahan hati itu harus diajarkan kepada seluruh kita ya. Kita semua. Terlebih karena begini Pak. Kita ada dalam suatu organisasi. Nah, kemurahan hati itu di kami ya, gereja GKJW itu sampai kita menjelaskan kita perlu menolong, kita membuat kantong khusus setiap hari Minggu. Jadi kantong itu kantong kedua biasanya itu untuk diedarkan, nah itu untuk membantu dalam hal misalkan mereka memerlukan bantuan kesehatan, bantuan pangan, COVID kemarin bantuan kesehatan. Nah, yang lain kita juga membuka suatu kesempatan karena sudah diajarkan untuk murah hati itu memberikan bantuan pendidikan. Nah, itu ada yang mengurus gitu. Sehingga jemaat nggak usah datang kepada jemaat yang lain. Karena nanti bisa terjadi ya apa ya kesalahan dalam hal menggunakan kemurahan hati orang lain gitu. Jadi kita untuk murah hati nggak perlu kaya, nggak perlu banyak duit, tapi setiap saat kita murah hati memberi, ada yang mengkoordinir sehingga
tidak ada jemaat yang miskin, semua sama di hadapan Tuhan. Itu yang saya dapat hari ini, Pak. Jadi harus dikoordinir, Pak, supaya orang nggak datang kepada orang, tapi kita sebagai suatu lembaga gitu ya, itu sudah mengkoordinir hal itu, dan setelah mengajarkan tentang kemurahan hati kepada jemaat, kita memberi wadah. Itu Pak, terima kasih Pak, puji Oke, Tuhan. terima kasih. Jadi kalau di Pelita Community itu ada yang namanya kas diakonia. Jadi dari semua persepuluhan, persembahan yang jemaat bawa dikelola oleh bendahara gereja, dan ada bagian berapa persen itu kita alokasikan untuk dana diakonia. Itu bisa untuk bantuan sembako kepada jemaat yang membutuhkan. Kita juga menjadi orang tua asuh, mengadopsi beberapa anak jemaat yang memang butuh disupport uang sekolahnya. Iya Pak, jadi bukan cuma bendahara ya Pak, dibentuk suatu organisasi lagi di Oh sana. itu Iya, ya, sehingga masing-masing gereja. sehingga jelas gitu. Kalau dari bendahara semua, kasihan bendaharanya terlalu sibuk. Jadi Oh, kami punya 2 pos maksud lagi kami yang kalau di Pelita uang itu dikelola masih ke lagi. bendahara, tapi ada bagian diakonosnya. Ada orang yang Ah, bukan bendaharanya, tapi ada bagian ah, itu kalau di tempat kita itu Pak Santo yang bisa ikut, itu yang bagian diakonia. Nah, dia eh, bukan ya. kita, tapi Bukan dia bendahara ngurusin ya, uang. Bukan. bukan bendahara ya. Nah, Ya, terus bendahara harus ngurusin uang. untuk khusus untuk bantuan pendidikan itu kita membentuk lagi satu lagi organisasi apa ya, kepengurusan gitu. Ini sampai dokter bisa sekolah spesialis di kami Pak, itu dibiayai oleh gereja gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya puji Tuhan. Nanti akan diinformasikan. Bahkan seperti hari Minggu kemarin, saya kasih contoh, Bapak Ibu ikutlah BPJS mendukung program pemerintah kita. Itu juga salah satu bentuk kemurahan hati. Karena ada banyak orang, kenapa nggak mau ikut BPJS? Rugi Pak, nanti aku udah sakit, bayar terus. Nah, itu orang pelit itu Bapak Ibu. Padahal kalau kita nggak sakit, itu kita untung Bapak Ibu. Nah, masalahnya banyak paradigma orang itu kan paradigma pelit. Mau ikut asuransi itu paradigmanya pelit. Ah, aku bayar asuransi bertahun-tahun nggak pernah sakit. Untung, bukan rugi Bapak Ibu. Jadi ikut BPJS, ikut asuransi itu untung. Kalaupun kita nggak sakit, puji Tuhan kita untung nggak sakit. Sehingga uang yang kita bayarkan itu bisa untuk menolong orang lain, bahkan yang kita nggak kenal, dikelola oleh pemerintah, dikelola oleh perusahaan asuransi. Tapi kalaupun Tuhan izinkan kita sakit, kita tetap untung, di cover oleh pemerintah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya, jadilah orang murah hati. Orang murah hati itu selalu merasa cukup, selalu bersyukur dan mau memberi. Sekecil apapun sesuai kapasitas masing-masing. Oke, itu saja karena waktu. Yang doa. Oh, Ahe atau Pak Daniel? Pak Daniel ya. Oke, silakan Ahe. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Setiap kami bisa datang dengan keadaan sehat dan baik ya Bapak. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, mengingatkan kami selalu bermurah hati ya Bapak. Dan kami akan terus melakukan dengan tulus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Buat pagi hari ini juga ya Tuhan, biarlah kami eh, diingatkan Tuhan adalah menjadi hamba yang merdeka, hamba yang di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah kami terus berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib ya Tuhan. Kami percaya setiap kami sudah dibebaskan atas dosa ya Tuhan. Terima kasih buat Pak Ramli yang telah menyatakan kebenaran-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan terus berkati Pak Ramli dan juga Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan.
di dalam profesinya sebagai dokter juga banyak menolong orang-orang lain ya Tuhan, dan juga di mana dia sebagai gembala juga banyak kebenaran firman-Mu yang disampaikan di daerah dimanapun, di daerah Bolang Mungo dan juga di sekitarnya ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan ya Bapa. Dan juga Tuhan berkati istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Tuhan. Beserta setiap kami yang hadir di pagi hari ini Tuhan. Tuhan terus memberkati kami. Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Tuhan terus memberkati istri, suami, dan juga anak-anak kami, bahkan menantu dan cucu kami ya Tuhan. Dan juga orang tua kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Bapa. Dan juga kami di pagi hari ini juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami dan terus memberikan damai sejahtera sukacita-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Dan di mana beberapa hari lagi kami akan merayakan HUT ulang tahun ke-78 atas bangsa ini Tuhan. Tuhan juga terus berkati bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang penuh keamanan daripada Engkau, bangsa yang mengalami kesejahteraan atas masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati pemerintahan kami, presiden kami ya Tuhan. eh, Baik presiden kami dan juga menteri yang ada, bahkan sampai ke jajaran yang terendah juga Tuhan berkati ya Tuhan. Bela roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Dan juga di mana pokok doa kami di pagi hari ini Tuhan juga senantiasa berdoa buat penjualan aset atas Denny Lucy dan juga penjualan ladang tebu Ibu Merianti ya Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan kirimkan pembeli yang terbaik Tuhan untuk bisa membeli aset-aset daripada teman-teman kami ini ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pokok doa kami ke bawah tangan kuasa-Mu, dan juga mari kita sama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami telah bersekutu bersama-sama dengan Engkau dan dengan teman-teman seiman kami di lewat Koramdio pada pagi ini. Kami bersyukur, kami telah memuji, memuliakan Engkau, menaikkan doa-doa kami, bahkan kami telah sharing kebenaran firman-Mu. Kau mengingatkan kami kembali untuk kami belajar mempraktekkan terus menjadi gaya hidup kami dalam hal bermurah hati. Terima kasih juga Tuhan, karena kami diingatkan bahwa kami adalah hamba dosa dan Kau telah membebaskan kami daripada perbudakan dosa. Biarlah kami terus boleh menjadi hamba-Mu untuk selama-lamanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah kiranya yang menemani, memberkati, menyertai, menolong kami sepanjang hari ini. Sehingga kemenangan, keberhasilan boleh menjadi milik kami sepanjang hari ini. Hidup kami boleh berkenan dan berdampak bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menolong kehidupan kami. Dan kami boleh terima berkat yang daripada-Mu, kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.